Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dede Munawar Al-Jahmat dari kelas pagi A dengan NIM 231151023. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Cost Benefit Analysis Pembangunan Gedung Instalasi Bedah RSUD Bendan Kota Pekalongan. Di slide yang pertama yaitu latar belakang. Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan publik yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat. Peningkatan jumlah pasien di RSUD Bendan Kota Pekalongan menyebabkan kebutuhan layanan operasi terus meningkat. Kondisi instalasi bedah sentral IBS yang terbatas mengakibatkan waktu tunggu operasi menjadi panjang dan berdampak pada kualitas pelayanan. Atas dasar kebutuhan tersebut, RSUD Bendan merencanakan pembangunan gedung IBS untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. Sebelum pembangunan dilakukan, diperlukan kajian kelayakan investasi melalui analisis cost benefit yang menilai apakah manfaat ekonomi dan sosial dari pembangunan gedung melebihi biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, analis tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen rumah sakit apakah pembangunan gedung IBS layak untuk direalisasikan. Di slide yang kedua yaitu konsep dasar cost benefit analysis. Cost benefit analysis merupakan suatu metode evaluasi ekonomi untuk menilai suatu kelayakan proyek dengan melakukan perbandingan antara seluruh biaya kos dan manfaat benefit yang muncul akibat proyek tersebut. Dalam praktiknya, CBA tidak hanya menilai manfaat finansial, melainkan juga manfaat sosial dan non-material. Menurut teori ekonomi publik, suatu proyek dinyatakan layak apabila manfaat bersihnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lembaga yang melaksanakannya. Sebagai metode penilaian investasi, CBA diterapkan pada berbagai bidang termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam konteks rumah sakit, CBA digunakan untuk memastikan bahwa investasi fasilitas kesehatan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, produktivitas layanan medis, serta pendapatan lembaga secara berkelanjut. Yang ketiga, yaitu penelitian metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis kelayakan pembangunan gedung instalasi bedah sentral IBS di RSUD Bendan Kota Pekalongan melalui perhitungan biaya dan manfaat investasi. Penelitian dilaksanakan di RSUD dan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan bagian perencana keuangan dan instalasi bedah sentral, serta data sekunder yang berupa laporan anggaran pembangunan gedung, laporan pendapatan layanan bedah, data jumlah pasien, serta dokumen keuangan rumah sakit. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi, dan kajian literatur terkait investasi fasilitas kesehatan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan CBA dengan menghitung total biaya investasi yang meliputi biaya pembangunan gedung, pengadaan alat, operasi, dan pemeliharaan, serta total manfaat yang meliputi peningkatan pendapatan, layanan operasi, jumlah pasien, efisiensi waktu pelayanan, dan manfaat sosial masyarakat. Rumus kelayakan investasi yang digunakan meliputi net present value, net benefit cost ratio, internal rate operator, dan payback period. Kriteria kelayakan investasi. 1. NPV. Proyek layak jika NPV lebih dari 0. 2. BCR. Proyek layak jika BCR lebih dari 1. Yang ketiga, IRR. Proyek layak jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto atau suku bunga yang berlaku. Yang keempat,
PP investasi semakin efisiensi apabila waktu pengembalian investasi lebih cepat. Biaya langsung. Di sini ada yang pertama yaitu biaya langsung pembangunan gedung IBS di RSUD Bandan, yaitu uraiannya yaitu satu konstruksi fisik sebesar 23.746.000. Yang kedua, perencanaan konstruksi dengan biaya 594.000. Ketiga, pengawasan konstruksi dengan biaya 416.000. Yang keempat, pengelolaan kegiatan dengan biaya 178.000. Total 24.934.000. Yang kedua yaitu biaya langsung pengadaan alat kesehatan gedung IBS di RSUD Bandan. Uraiannya 1. Tracheostomy set seharga 9.181.000. Yang kedua, set operasi mayor 48.388.000. Dan seterusnya sampai 18 dengan total 1.218.418.000. Yang ketiga yaitu biaya langsung penggunaan BHP pada kamar operasi tahun 2019 dan 2021. Ada 3, yaitu pada nomor 1 pada tahun 2019 BHP-nya 5469721.067. Yang kedua 2020 dengan BAP-nya 3758308.614. Yang ketiga 2021 dengan BAP-nya 47443285597. Dan yang keempat, biaya langsung jasa pelayanan pada kamar operasi tahun 2019 dan 2021. Sama seperti sebelumnya. Sekarang kita masuk ke analisis net present value. Di sini asumsi bunga tingkat diskontonya sebesar 9%. Uraiannya 1. Manfaat. Di tabel yang ke-0 itu 0, tabel ke-1 15,33, tabel yang kedua 17,24, tabel yang ketiga 19,38, tabel keempat 21,80, tabel kelima 24,51, tabel yang keenam 27,56, tabel ketujuh 30,99, tabel ke-8 34,85, tabel ke-9 39,18, dan tabel yang ke-10 44,01 dengan total 274,89. Yang kedua itu biaya. Di tahun yang ke-0 itu 28,59. Di tahun ke-1 10,27, tahun kedua 11,38, tahun ketiga 12,63, tahun keempat 14,4, tahun kelima 15,61, tahun ke-6 22,28, tahun ke-7 19,77, dan seterusnya dengan total 208,38. Yang ketiga, VV manfaat tahun ke-1 sampai 10 dengan total 162,44. Yang keempat, VV biaya dari tahun 1 sampai 10 dengan total 135,39. NPV-nya yaitu 27,05. Selanjutnya, analis internal rate of return. Manfaat tahun ke-0 itu 0, tahun ke-1 sama seperti sebelumnya. Hasil IRR-nya yaitu 23%. Perbandingan nilai IRR 23,52% jauh lebih besar dari bunga yang ditetapkan 9%. Kesimpulan,
proyek layak untuk dilaksanakan atau dilanjutkan. Analis benefit cost ratio. Sama seperti sebelumnya, dengan total BCR yaitu 1,20. Asumsi suku bunga 9%, hasil BCR 1,20. Intervensi setiap Rp 1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan manfaat sebesar 1,20. Kesimpulan, karena BCR di atas 1, proyek layak dilaksanakan. Tabel majemuknya, BCR yang didapat yaitu 1,20 berarti berada di tabel 1,25% di nomor 47. Simpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian, total biaya pembangunan gedung IBS RSUD Bendan hingga operasionalisasi selama 10 tahun sebesar 208.380.000 yang setara dengan present value 135 juta. Total manfaat yang diperoleh setelah operasionalisasi pembangunan gedung IBS RSUD Bendan selama 10 tahun sebesar 274 juta yang setara dengan present value 162 juta. Hasil perhitungan NPV 27 juta. NPV di atas 0 sehingga proyek pembangunan gedung IBS layak untuk dilaksanakan. Hasil perhitungan IRR 23,52% lebih besar dari bunga yang ditetapkan 9%. Sehingga proyek pembangunan gedung IBS layak untuk dilaksanakan. Hasil perhitungan BCR 1,20. BCR di atas 1 sehingga proyek pembangunan gedung IBS layak untuk dilaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.